Ya, pokoknya baik ya. Memang sudah sakit sudah lama. Sudah lama sudah kanker. Sakit kenapa? Anda sering datang ke sini Pak? Sering-sering ya, tapi besok ya kalau dokter selamat. Terakhir ketemu PT kapan Pak sama almarhum? Kira-kira sebulan yang lalu. Memang sempat dirawat atau gimana Pak? Iya, terakhir dirawat. Terakhir dirawat. Ada rencana untuk pulang ke Palu nggak sih atau Enggak, tahun ini lebaran di Bogor. Mau insya Allah di Bogor karena tua juga udah. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gustula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar duka datang dari ayahanda Asmiranda yang wafat karena kanker usus. Ia dimakamkan siang ini di TPU Srangseng Sawah. Bintang sinetron Asmiranda tengah berduka karena ayahnya bernama Muhammad Tarmizi Zatman meninggal dunia pada Kamis 6 April 2023 pukul 2 siang. Muhammad Tarmizi Zatman, ayahanda dari Asmiranda ini dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Ketua RT Rumah Mendiang Asmiranda, Joyo, menyampaikan Muhammad Tarmizi Zatman ini meninggal dunia karena sakit. Joyo menyambut jika ayahanda Asmiranda itu sudah mengidap kanker sejak lama dan kondisinya terus menurun. Joyo mengatakan bahwa ayah Asmiranda ini sudah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Semasa hidupnya, Joyo memastikan ayahanda dari Asmiranda ini adalah orang yang baik terhadap warga sekitar rumahnya. Joyo menyampaikan rencana Asmiranda dan keluarganya akan memakamkan Muhammad Tarmizi Zatman, ayahandanya ini di TPU Srangseng Sawah, Jakarta Selatan. Berikut wawancara bersama dengan Ketua RT. Makamkan di TPU Srangseng Sawah jam 9 pagi kurang lebih. Akan disolatkan dulu di musola Asoka di Bukit Tengah House. Jam berapa Mas? Sholatnya jam 9. Langsung nanti berangkat ke Sosok beliau seperti apa sih mungkin di lingkungan? orangnya baik, sosial, dermawan. Ya, pokoknya baik ya. memang sudah sakit sudah lama. Sudah lama sudah kanker. Sakit kenapa? Anda sering datang ke sini Pak? Sering-sering ya, tapi besok ya kalau dokter selamat. Terakhir ketemu PT kapan Pak sama almarhum? Kira-kira sebulan yang lalu. Memang sempat dirawat atau gimana Pak? Iya, terakhir dirawat. Terakhir dirawat. Sudah berapa lama? Kalau nggak salah Selasa masuk. Sakitnya tahu nggak Pak? Sakitnya? Apa gitu mungkin? Kabar-kabar sakitnya apa? Oh, Apa tuh Pak sakit? itu kanker itu. Kanker apa? Kanker apa? Kanker apa, Pak? Pertama dari usus dulu ya, dari perut dulu ya. Terus ya udah parah. Pak RT mungkin tadi taunya jam berapa Pak RT? Saya masih di kantor tadi sekitar jam 3-4-an kurang lebih. Tapi sempat cerita nggak sih Pak almarhum sama PT gitu? Iya, cerita sakit ya. Kita datang sini ya. Memang kondisi terakhirnya sebelum meninggal seperti apa? Memang sudah drop atau seperti apa? Sehat ya, orangnya kuat. Nggak kelihatan sakit. Maksudnya masih berkegiatan gitu? Pak? Masih. Masih bertemu sama warga sekitar? Enggak sih, dia udah di rumah aja.
karena Oh, mungkin udah. nggak kuat jalan gitu. Oh, Memang sudah dari hari Selasa kemarin Pak PRT masuk sakit. PRT mungkin tadi di dalam suasananya seperti apa PRT? Ya kita tahu lah. Suasana ya dulu lah, sedih. Keluarga ada semua. Ada. Terlihat Asmiranda dan suami dan anak-anak. Kalau sebenarnya saya sempat teleponan tapi tadi nggak ada. Terima kasih PRT. doanya Pak RT. Doanya supaya kita mohon doanya buat semuanya supaya almarhum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal dan ibadahnya, dimaafkan dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin. Yang PRT di dalam. Oh nggak ada, saya di kantor. Kalau di dalam Anda Di dalam saya nggak ada ketemu. Karena semuanya besar ya nggak tahu. makanya Ya, Pak Makasih, Pak RT. Iya. Namanya Pak RT. Pak Joyo. Pak Joyo. Bebaskan Keisha Alvaro pacaran tetapi larang untuk nikah muda. Belak-belakan Pasha Ungu melarang putranya Keisha Alvaro menikah di usia yang muda. Meski melarang Keisha Alvaro untuk menikah di usia muda, namun Pasha Ungu tetap mengizinkan anaknya berpacaran dengan siapapun. Usut punya usut, Pasha Ungu memiliki alasan khusus mengapa dirinya melarang anaknya untuk menikah muda. Hal itu dikarenakan Pasha Ungu masih ingin melihat ketangguhan karir dan juga dari Keisha Alvaro. Meski demikian, Pasha Ungu tak ingin mengekang pada anaknya untuk menjalin asmara dengan perempuan manapun. Pasha Ungu menyebut selama seorang pacaran bisa memberikan Keisha semangat, bahkan hal itu tak boleh dilarang. Pasha Ungu pun membebaskan putranya Keisha Alvaro ini memilih kekasih idamannya. Apalagi Keisha Alvaro sudah beranjak dewasa berusia 18 tahun. Berikut wawancara bersama dengan Pasha Ungu. Sudah. Kita kemarin sama Keisha bahkan sudah mau hampir sahur pun sudah. Hampir sahur. Kita soalnya tengah malam. Jadi belum jam sahur kita udah sahur duluan. Nah, berbicara Keisha nih, kemarin kan juga kita tahu Keisha sudah beranjak dewasa. Kemarin juga pas konser Ungu bawa pacar barunya. Mungkin sebagai ayah bagaimana sih untuk komunikasi mungkin soal komunikasi kepada dia tentang pergaulan itu seperti apa? Saya selalu katakan bahwa saya sebagai orang tua, sebagai bapak khususnya tidak pernah membatasi dalam tanda petik anak saya bergaul dengan siapa, membangun hubungan dengan siapa, selama itu baik buat dia gitu kan, positif buat dia, ya, menjadi apa namanya tuh penyemangat buat dia, ya itu nggak ada masalah. Kalau kaitannya dengan yang lebih spesial, ada hubungan yang lebih dalam antara dia dengan kawannya misalnya, itu kan keputusan dia yang tahu dengan siapa dia nyaman untuk berhubungan lebih dekat misalnya kan. Ya sepanjang dia tidak mengganggu aktivitas kerjanya, tidak kemudian membawa dia ke hal-hal yang kurang baik, saya sih merestui. Tidak siapapun dia Tapi ada ketakutan gitu sih, pasti kan Al juga dulu pernah muda juga, laki-laki juga anak pertama gitu. Ada ketakutan gitu nggak sih? Saya cuma bilang ya jangan cepat-cepat ngasih saya cucu ya, karena Dedi ini masih muda gitu. Dia tapi kan nggak kerasa udah 19 tahun ya, 19 tahun ya, usia yang sudah beranjak dewasa gitu kan. Tahun 4 panjang umur dia udah kepala dua gitu istilahnya gitu, tuh 20. Wah, itu lebih dewasa lagi. Tapi Itu aja sih saya bercandain dia, kamu jangan buru-buru nikah ya, gitu. Ya. Tapi udah kenal sama Udah pernah ketemu, Oke. Tapi Keisha tipe anak yang terbuka gitu nggak sih sama? Terbuka, justru sangat terbuka. Sangat terbuka dia malah. Dia banyak hal yang disampaikan, kegiatan dia, aktivitas dia, terus kadang-kadang dia juga lagi kesel akan sesuatu, misalnya dia lagi bahagiakan sesuatu, terus kebahagiaan dia apa, dia sama siapa, dia cerita semua. Jadi saya tidak, meskipun jelas pertemuannya kan kita suka ngakal-ngakalin sendiri jadinya kan. Di saat memang dia bisa sebentar kita ketemu, di saat saya bisa sebentar kita ketemu, karena masing-masing sibuk.
Untuk karirnya Keisha sendiri gimana? Bagus sejauh ini saya lihat positif. Prestasi-prestasinya juga bagus menurut saya. Terus apa pendalaman actingnya juga saya lihat juga semakin hebat gitu ya. Mudah-mudahan lah baik dia sebagai aktor, baik dia sebagai penyanyi, dua-duanya secara paralel bisa jalan bagus. Kami orang tua senantiasa mendukung. Sebagai orang tua sendiri agak lebih protektif ya untuk kesehatan Keisha sendiri kan kabarnya. Ya badan ini kan kita yang tahu, jadi harus pintar-pintar ngukur kapan harus istirahat, kapan badan ini harus kita gas, kapan harus kita berhenti dulu sebentar gitu. Kita yang tahu. Dan lagi-lagi kan Keisha udah dewasa, dia udah tahu lah kapan dia harus ngambil space dulu, ambil napas misalnya gitu kan sebentar untuk beristirahat. Ya, jangan masih buka lagi. Ada kepengen ini nggak sih bikin lagu lagi untuk Lesti? Kolaborasi dengan Lesti ada nggak sih? Ya tahun ini kan kita sudah dengan Siti Nurhaliza. Kalau dengan Lesti ya kapan saja kan bisa selama memang dua-duanya. Oke. Tapi ada siap. Berita selanjutnya datang dari El Rumi yang tak masalah jika dijodohkan dengan Bulan Sutena. Nama Bulan Sutena belakangan ini menjadi perbincangan setelah mampir di podcast Maya Estianty. Konten kreator asal Bali itu dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan El Rumi. Terkait hal itu, El Rumi mengaku tak masalah apabila mengidolakannya netizen ini dan dijodoh-jodohkan dengan Bulan Sutena. Sebab dirinya memang sudah sering dijodohkan oleh banyak wanita. Maka mantan Marsha Arwan ini tak ambil pusing. Ia juga tidak risih karena sering dijodoh-jodohkan dengan banyak wanita. Sebelumnya, Maya Estianty mendadak menjodoh-jodohkan anaknya dengan Bulan Sutena. Hal itu terlihat dalam konten terbarunya di YouTube. Berikut wawancara dengan El Rumi. KL gak ada gitu niatan untuk ngebuka jalan gitu untuk berpacaran. Enggak, saya masih seneng jomblo dan masih bahagia. Saya sih yang terpenting bahagia ya. Hidup tanpa drama, hidup tanpa konten-konten. Saya sebenarnya kalau mau cepet dapat duit juga sebenarnya saya banyak tinggal ngeladenin perjodohan. Saya bikin konten, iklan sana, iklan itu gampang. Hidup tuh gampang buat saya. Cuman saya kan nggak mau kalau saya hidupnya penuh drama, sakit harus dikontenin, ketemu sana dikontenin. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya itu terlahir dari keluarga musisi, bukan keluarga konten kreator. Jadi memang hidup kita ya tanpa drama dan happy. Udah itu aja sih menurut saya. Udah ya. Tapi apa lagi? Menurut KL di mata KL sosok Bulan Sutena seperti apa? Saya belum nonton sih dia. Enggak, sosok Bulan Sutena seperti apa? Saya pun juga nggak tahu Bulan Sutena. Jadi makanya saya bilang saya dijodohin silakan. Tapi kalau tidak saya hiraukan, jangan marah karena saya memang nggak peduli juga. Berita selanjutnya, Angga Yunanda akui suka kalah belanja jika ada waktu kosong. Aktor Angga Yunanda mengaku menjadi salah satu orang yang suka kalap jika berbelanja. Ia mengatakan tak punya banyak waktu untuk keluar lantaran kesibukannya syuting. Sekali punya waktu kosong, pacar dari Shania Cinnamon ini memanfaatkan kegemarannya untuk berbelanja. Angga bahkan bisa membuat list untuk tiap keperluannya dan langsung borong semua. Soal biaya, pemain film Dua Garis Biru itu tak menerangkan begitu mematok budget untuk membelanjakan keperluannya. Angga Yunanda ini mengungkapkan Miniso sebagai tempat favorit berburu keperluan. Ia juga belum lama pergi ke sana jika mempersiapkan diri untuk kegiatan. Menurut aku, apalagi di Miniso lumayan semua hal ada dengan harga yang affordable, jadi menurut aku berapapun masih sangat bisa aku beli banyak gitu. Jadi kalau untuk harga nggak ada ini sih, nggak ada spesifikasi. Kita ke luar ya, oke mungkin take foto ya, kita akan stop foto. Oke, kita lanjut tim, tapi mau kita interview ya. Foto dulu ya, atau yang mau foto?
Pas nggak nih? Ini agak nggak? Kan? Oke. Berita terakhir datang dari Jeremy Teti yang akan ke luar negeri untuk mencari rumah sakit yang bisa sembuhkan sakit batu ginjalnya. Mantan presenter berita Jeremy Teti sedang berjuang untuk menyembuhkan sakit batu ginjal yang dialami olehnya. Jeremy Teti kali ini pertama kali merasakan penyakit batu ginjal saat ayahnya meninggal dunia pada tahun 2018. Menurut Jeremy, penyakitnya ini sudah diderita sejak tahun 2018 silam dan masih belum menemukan titik terang kesembuhan. Karena sering kambuh, Jeremy pun memutuskan untuk mencari rumah sakit di luar negeri yang bisa memiliki kerjasama dengan asuransi miliknya. Berikut wawancara bersama dengan Jeremy Teti. Dan segala macam. Tapi ya itulah, aku juga terharu, nangis meleleh, gue lihat orang pada nangis semua di komentar-komentar gue. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kayak lagi. Soal apa sih? Ida Dayak. Oh, Ida Dayak, ngampun. Gue ikutin. Betul loh, aku sampai heran loh. Itu orang-orang tangan bengkok. Nah, dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lain juga. Orang-orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang nggak bisa, yang bisu, terus bisa bicara. Gue bilang, ini orang punya kekuatan dari mana? Dengan minyak dayaknya itu, dia cara pengobatannya itu sambil nari-nari, joget-joget segala macam. Aku pingin berobat juga. Gue kan sekarang sebenarnya gue lagi sakit ini. Gue pulangnya rencana mau masuk rumah sakit. Batu ginjal gue mulai kambuh lagi. Sebulan ini aja, bulan Maret aja gue udah 3 kali masuk rumah sakit. Di Jogja 2 kali, di Tangerang sekali. Nah gue pingin, Bu Ida Dayak bisa dong ambil batu ginjal aku. Dokternya sudah berapa kali, gue udah operasi 4 kali, udah laser SWL tuh sampai 6 kali, gak sembuh-sembuh juga. Ya mudah-mudahan tayangan ini Ibu Ida Dayak nonton, aku mau dong, bagaimana caranya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.